Hai guys, di video kali ini saya akan update soal pergerakan harga Bitcoin. Apakah dia sudah memuncak? Kita akan lihat apakah masih ada potensi untuk naik lagi ke atas. Kita akan analisis itu dan kita juga akan ada lihat berita aksi pengurangan inflasi dari Senat Amerika Serikat dan tornado cash yang baru saja diblokir oleh pemerintah Amerika Serikat. Apa yang terjadi dan apa saja yang perlu ketahui. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Oke, jadi kalau kita lihat untuk time frame daily harga Bitcoin, terjadi kenaikan yang cukup lumayan dari opennya itu di 23.174 sampai bisa naik ke 24.258 dan sekarang dia tertahan di sepertinya ini adalah golden pocketnya. Ya betul, tertahan di golden pocketnya itu di harga 23.828. Dan ini masih dalam posisi bullish ya, karena daily-nya itu masih mengalami kenaikan kemarin, tapi mungkin sudah ada sedikit rejection, tetapi masih ada potensi untuk naik lagi ke atas. Kalau kita lihat untuk time frame 1 jamnya itu bagaimana, kita ke time frame 4 jam dulu. Untuk ke time frame 4 jam dia sudah kemarin itu terjadi breakout seperti yang saya jelaskan di video kemarin itu. Ini adalah pola diamond, jadi pola diamondnya itu berada di bawah, dan kalau misalnya berada di bawah berarti sifatnya itu bullish, dan ternyata benar ini terjadi breakout ke atas dan menyebabkan Bitcoin itu naik sampai ke harga 24.200-an. Dan sekarang terjadi konsolidasi sejak dari jam 7 malam tadi, kalau kita lihat di sini ya. Sekarang dia mengetes daerah ini, naik line daripada pola diamond ini, top dari diamond ini, yaitu di harga 23.600-an, dan ini kalau misalnya harga Bitcoin bisa bertahan di atas level ini 23.600-an atau setidaknya di 23.400-an, maka dia bisa mengalami kenaikan lagi, meskipun kemungkinan besar ini adalah akan ada pelemahan daripada RSI-nya. Jadi ketika harga itu naik di sini kemudian turun, RSI-nya itu tidak lebih tinggi dibandingkan dengan RSI di daerah sebelumnya, sehingga akan membentuk yang namanya bearish divergence, kemudian turun lagi, kemudian menyentuh target daripada pola diamond ini, yaitu di harga 24.500-an, itu adalah targetnya, dan ini juga merupakan supply zone yang fresh, jadi kemungkinan besar akan ada rejection yang cukup kuat dari sini, dan sangat mungkin untuk turun mulai dari sini. Kita akan lihat bagaimana reaksinya ketika dia menyentuh harga 24.500 tersebut ya. Dan akan muncul di RSI-nya ini ada bearish divergence dengan pelemahan daripada RSI ketika harga itu naik ya. Jadi harga naik, RSI itu melemah, itu akan menyebabkan harga Bitcoin itu akan turun setelahnya, dan efeknya adalah ini kemungkinan bisa menjadi pola double top. Jadi mungkin seperti ini. Jadi ini adalah top yang kirinya itu, kemudian ini adalah lagi mau bikin top yang di kanannya. Dan bisa lebih dalam lagi kalau misalnya harga Bitcoin itu dia menembus daripada neckline ini 22.400-an. Jadi kalau misalnya tembus ke sini, maka dia bisa ke daerah 20.800, 20.900 di daerah ini. Itu adalah target daripada double top untuk harga Bitcoin di sini ya. Tapi untuk sekarang dia masih berada di daerah support, sedang membentuk fondasi agar bisa naik lagi ke atas. Kita akan lihat apakah dia bisa membentuk fondasinya atau tidak ya untuk beberapa jam ke depan. Oke, untuk ini kita akan baca berita, kita akan lihat video singkat ini dari hasil aksi pengurangan inflasi dari Senat. On this vote, the yeas are 50, the nays are 50. The Senate being equally divided, the Vice President. Jadi ini ada voting, kemudian yang ya 50, yang tidak mau 50. Votes Jadi in the imbang. affirmative and the bill as amended is passed. Jadi billnya itu disetujui, jadi akan
dilangsungkan untuk bill-nya itu untuk memberikan subsidi-subsidi kepada beberapa hal yang ada yang mereka sebutkan. Nah, apa saja hal-hal yang mereka kasih bill atau kasih pendanaan itu ada yang pertama itu adalah climate change untuk perubahan iklim, kemudian yang kedua adalah pengurangan biaya kesehatan, peningkatan pajak untuk perusahaan-perusahaan billion dollar, dan pengurangan defisit federal. Jadi ini adalah hal-hal yang ini akan mereka danai. Apakah ini sesuai dengan yang apakah ini cukup untuk mengurangi inflasi? Teman-teman bisa komentar sendiri apakah ini sebenarnya cukup, dan menurut saya sendiri untuk pengurangan masalah iklim ini sebenarnya tidak relevan karena justru sekarang kita lebih harus menghemat, kita harus mulai memproduksi lebih banyak energi lagi seperti Jerman harus membuka lagi pembangkit listrik tenaga uapnya yang ditenagai oleh batu bara, dan itu tidak ramah lingkungan, tetapi mereka terpaksa melakukan itu karena ada situasi di mana mereka ada krisis energi, jadi mereka terpaksa melakukan itu. Dan jadi menurut saya kalau untuk hal semacam ini dilakukan ketika ekonomi itu sedang membaik seharusnya ya, bukan ketika inflasi sedang terjadi, lagi susah, orang-orang lagi susah, seharusnya lebih fokus kepada hal-hal yang bisa menurunkan biaya energi, biaya makanan, dan biaya lain-lainnya. Ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Untuk pengurangan-pengurangan itu, tentu saja kalau misalnya penambahan pajak daripada perusahaan besar itu akan memberikan lebih banyak lagi pendapatan untuk negara, itu lebih bagus, dan untuk pengurangan biaya kesehatan itu juga bagus untuk orang-orang karena ini mengurangi inflasi di bidang kesehatan ya. Oke, jadi ini adalah bill yang baru saja disetujui kemarin-kemarin. Apakah teman-teman bullish akan hal ini atau bearish untuk Bitcoin atau tidak? Ada pengaruhnya, teman-teman bisa komentar di bawah. Dan ada juga soal kasus Tornado Cash yang diblokir oleh pemerintah Amerika Serikat. Apakah teman-teman pernah menggunakan Tornado Cash untuk, jadi kalau misalnya Tornado Cash itu dia akan membuat koin teman-teman itu tidak bisa dilacak lagi, jadi terjaga privasinya. Dan kalau misalnya kita lihat apa yang menjadi statement daripada Coin Center terhadap apa yang dilakukan oleh US Treasury ini, mereka memberikan sanksi kepada Tornado Cash, di mana semua orang Amerika itu tidak boleh menggunakan Tornado Cash. Padahal Tornado Cash ini adalah tool ya. Ini adalah sebuah alat, bukan seorang individu ya. Di mana kalau kita baca ini logikanya atau argumennya itu cukup benar ya. Jadi sebuah smart contract itu adalah sebuah robot, bukan seorang individu. Ini adalah software yang dibangun di atas Ethereum, blockchain Ethereum. Dan kontrak ini, smart contract-nya itu secara kredibel itu decentralized. Dan kalau kita lihat dari kalau misalnya ini jadi cukup ada sedikit joke. Yang pembuatnya itu kalau misalnya dia ketabrak bus, servisnya itu juga tetap akan berjalan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sistem ini, Tornado Cash ini itu decentralized. Nah, di sini yang di-highlight, aksi hari ini untuk memblokir Tornado Cash itu kurang benar sebenarnya ya. Karena dia yang diblokir itu adalah tool-nya, alatnya, yang sifatnya itu netral dalam karakter, jadi bisa berguna untuk hal-hal yang baik dan digunakan oleh orang-orang untuk melakukan hal-hal yang jahat juga, seperti teknologi-teknologi lainnya, ya seperti teknologi
bom misalnya, bom bisa berguna untuk menghancurkan bangunan agar penghancuran bangunan bisa dilakukan dengan cepat dan efisien sehingga bisa dilakukan pembangunan-bangunan yang baru lagi. Tetapi bom juga bisa digunakan sebagai alat untuk membunuh orang. Jadi teknologi itu sifatnya netral, ada sisi baiknya dan sisi jahatnya itu tergantung oleh orang-orang yang menggunakannya. Tidak spesifik kalau ini, jadi bukan harusnya aktor jahatlah yang diberikan sanksi tersebut, tetapi semua orang Amerika yang mau menggunakan tool otomatis ini untuk memproteksi privasi mereka itu, atau privasi mereka ketika bertransaksi online, itu mendapatkan bahwa kebebasannya itu diambil karena adanya sanksi ini. Ya, ini juga dia mengatakan hal yang sama, dan apa saja hal-hal penting yang perlu teman-teman ketahui. Kalau misalnya teman-teman pernah menggunakan Tornado Cash, teman-teman bisa komentar. Dan khusus untuk yang menggunakan Tornado Cash harus, tapi teman-teman bukan orang Amerika, jadi tidak masalah. Tetapi ini untuk orang Amerika, jadi untuk sebagai info saja. Nah, untuk orang Amerika ini kalau misalnya Tornado Cash ini itu ada ancaman 30 tahun penjara kalau misalnya mereka menggunakan ini. Ada sekitar 437 juta dolar aset yang diblok, dan siapa yang membloknya itu, yang belum membloknya itu adalah OFAC, merupakan Office of Foreign Assets Control. Jadi mereka mengatur aset-aset luar ya, foreign, yang asing. Nah, OFAC ini mereka memastikan bahwa orang-orang Amerika tidak bisa dengan legal menjalankan bisnis dengan negara Kuba, Iran, Irak, Korea Utara tanpa persetujuan khusus dari pemerintah. Tanggal 8 Agustus, Tornado Cash dan seluruh wallet address yang berhubungan dengan Tornado Cash ini masuk ke dalam daftar SDN daripada OFAC ya. SDN ini adalah Specially Designated Nationals and Block Persons. Jadi di blok ya, daftar bloknya. Tidak bisa digunakan oleh orang Amerika, termasuk juga wallet Gitcoin-nya. Ini kita mengambil data wallet dari Etherscan, ada sekitar 437 juta dolar stablecoin, kemudian dalam Ethereum dan Wrapped Bitcoin, karena ini adalah blockchain Ethereum, jadi dia dalam Wrapped Bitcoin. Ilegal untuk setiap orang Amerika untuk menggunakan engage, ini artinya melakukan transaksi ekonomi atau segala jenis hubungan lainnya dengan siapapun itu, dengan perusahaan apapun itu, atau negara yang berada di dalam SDN list ini. Jadi di dalam daftar ini ada denda yang harus dibayar oleh tindakan tersebut. Itu maksimum dendanya adalah 330.000 dolar dengan penjara maksimum 30 tahun. Ya. Oke. Nah, blocking itu langsung terjadi. USDC itu bisa di frozen di level smart contract. Kita bisa lihat untuk di listnya di done. Kemudian Tether juga bisa di blacklist. Kita bisa lihat listnya itu, address yang di list itu, yang di ban itu di sini. Wrapped Bitcoin juga yang berhubungan dengan Tornado Cash itu juga bisa di kalau misalnya mau di redeem atau digantikan menjadi Bitcoin beneran, maka itu tidak bisa dilakukan. Jadi tidak worthless sekarang, tidak berharga. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan
Mana tahu ya, mana tahu bisa terjadi di Indonesia, ya kita tidak tahu. Checks ini harus menggunakan chain analysis, khususnya checks di Amerika Serikat, karena mereka harus tahu apakah koin-koin ini itu pernah berhubungan dengan tornado cash atau tidak. Karena itu bisa nanti kasusnya itu susah lagi, karena ada orang-orang yang sudah menggunakan tornado cash dan mereka mau withdraw dengan checks yang berada di Amerika Serikat, ya. Tentu saja ini belum terjadi di Indonesia, jadi ini hanya sebagai tapi sudah cukup di apply di Amerika Serikat dengan keras, ya menurut saya. Jadi kurang baik untuk Ethereum-nya sendiri, dan tentu saja kurang baik untuk Tornado Cash-nya sendiri. Tapi kembali lagi kepada yang pernyataan daripada Coin Center ini, harusnya yang diblokir itu adalah orangnya, bukan tools-nya. Jadi menurut mereka ini salah sasaran, harusnya yang diblokir adalah orangnya. Nah, menurut teman-teman bagaimana mengenai kasus ini? Apakah hal yang mereka lakukan itu benar, atau tujuannya baik, atau salah, atau jahat? Teman-teman bisa komentar di bawah. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.